Kenapa orang kafir atau orang yang nggak taat beragama hidupnya kok happy-happy aja ya, rezekinya banyak dan urusannya lancar? Terus katanya, oh itu bukan rezeki, itu istidraj. Emang dikasih nikmat sama Tuhan supaya dia lengah, terus diazab dadakan supaya dia jadi putus asa gitu. Jawaban istidraj ini semacam konsep yang bisa jadi jawaban mudah ketika ada seorang muslim mempertanyakan perihal kesuksesan duniawi yang diperoleh orang yang nggak beriman ya, atau yang nggak taat. Karena rasanya nggak adil kan? Kalau nasib itu di tangan Tuhan, kenapa Tuhan menentukan nasib yang lebih baik buat orang-orang yang tidak taat dan tidak beriman itu? Nah, kalau jawabannya supaya nanti mereka dosanya tambah banyak dan disiksa lebih keras, ya jadi lebih lega deh itu yang beriman dan rajin ibadah. Nah, dalam Islam ada konsep yang namanya istidraj. Nah, artinya dibikin seneng pelan-pelan sebagai jebakan buat orang yang bermaksiat supaya hidupnya dilimpahi kenikmatan, terus nanti diazab dadakan supaya lebih berdamage aja gitu. Jadi diazab pas lagi happy-happynya. Nah, kata istidraj ini ada dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 182, bunyinya walladzina kadzdzabu biayatina, dan bagi orang yang mendustakan, maksudnya nggak percaya pada ayat-ayat kami, sanastadrijuhum, maka akan kami istidrajkan mereka min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang mereka nggak tahu. Nah, lanjutannya wa umli lahum, dan Tuhan akan kasih mereka waktu mereka supaya bisa senang-senang gitu nambahin dosa, inna kaidi matin gitu. Sesungguhnya rencana Tuhan itu teguh. Nah, di surat Al-An'am ayat 44 ada juga konsep istidraj nih. Bunyi ayatnya falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka lupa sama yang apa Tuhan peringatkan, fatahna abwaaba kulli syai, dan kami bukakan semua pintu kesenangan, hatta idza farihu bima utu, hingga mereka udah seneng nih sama segala nikmat yang diberikan, akhadnahum baghtatan, kami ambil semuanya dengan tiba-tiba, fa idza hum mublisun, supaya mereka kaget gitu, supaya mereka terdiam dan berputus asa. Ada juga di surat Ali Imran ayat 178, bunyinya wala yahsabannalladzina kafaru, jangan sampai orang kafir tuh ngira annama numli lahum, waktu yang Tuhan berikan itu khairul li anfusihim, bagus buat mereka gitu, baik buat mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma, sebenarnya Tuhan ngasih waktu lebih buat mereka supaya mereka bisa nambah-nambahin dosa, walahum adzabum muhin, dan azab yang pedih bagi mereka gitu, dan azab yang lebih pedih gitu. Nah, konsep nikmat atau rejeki dan istidraj ini jadinya nggak konsisten. Kita nggak bisa tahu dan nggak bisa mengkonfirmasi ketika kita lihat orang lain hoki gitu. Kita nggak tahu nih itu rejeki atau istidraj. Jadi sama juga kayak konsep azab dan ujian. Kalau orang lain dapat kemalangan, kita nggak tahu dia lagi diazab atau lagi diuji. Jawabannya cuma ada di prasangka kita. Dan prasangka itu bukan pengetahuan yang bisa diandalkan ya. Kita nebak sesuai tendensi prasangka kita aja. Kalau ada orang pelit gitu misalnya, terus dia kecopetan, ya kita judge aja oh dia diazab nih gitu. Kalau ada orang yang baik sama kita, suka raktir kita, terus dia kemalingan, jadi kita bilang ya ampun emang orang baik itu ujiannya berat ya gitu. Sebenarnya penilaian apakah itu istidraj atau rezeki, azab atau ujian itu nggak penting sih. Itu semua prasangka kita, itu semua ego kita yang kita tuh nggak suka aja lihat orang yang menurut kita bukan orang baik berdasarkan standar kita, tapi dia dapat rezeki. Atau ya kita pengen ngejudge orang kalau orang yang kita anggap nggak baik itu dapat kemalangan gitu, pengen bilang oh dia diazab gitu. Nah, orang kadang musibah yang bentuknya bencana alam aja orang suka ngejudge itu azab kok, padahal itu bencana alam, natural disaster, bencana yang terjadi karena itu alami untuk terjadi. Lanjutannya tonton di YouTube aja ya. Hai, ketemu lagi sama aku Kumaila di channel For Beyond Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kali ini aku mau bahas istidraj. Mungkin ada teman-teman yang nggak familiar nih sama konsep istidraj. Jadi istidraj itu konsep dalam Islam yang kurang lebih adalah tindakan Tuhan ngebiarin seseorang yang tersesat gitu. Ya, dikasih nikmat terus supaya dosanya tambah banyak, terus jebret diazab, diambil semua kenikmatannya supaya lebih berdamage. Nah, menurut idealismeku, idealnya kalau kita mau menilai suatu fenomena, pijakannya itu harus rasional dan empiris tanpa keterlibatan entitas yang supernatural, termasuk di sini Tuhan ya. Contohnya, rumah si A kebakaran. Wah, itu dia kena azab. Penjelasan idealnya harusnya misalnya listrik konslet atau gas meledak. Yang empiris aja gitu penjelasannya. Nah, atau rumah B kebanjiran. Wah, dia lagi dapat ujian nih. Padahal ya bendungan jebol gitu, atau udah hujan deras 3 hari berturut-turut. Contoh lain ya. Itu si C sekarang tambah sukses aja ya.
Istidraj itu udah hedon banget, paling gak sempet ibadah. Nah giliran si D yang tambah sukses, kita bilangnya Ya wajar lah rezeki anak soleh. poin kritik aku sebenarnya adalah ketidakkonsistenan dalam menggunakan konsep azab, ujian, rezeki, dan istidraj gitu. Dan emang nggak akan bisa konsisten. Karena penilaian apakah itu azab atau ujian, atau rezeki, atau istidraj, itu semua penilaian subjektif. Tergantung gimana penilaian kita, tergantung sentimen kita, tergantung prasangka kita, dan nggak akan sama nih dari orang ke orang penilaian kita gimana. Nah dalam konsep Islam, mau orang itu baik banget, kebaikannya berdampak buat banyak banget orang, kalau dia nggak beriman, iya matinya tetap masuk neraka. Ya kadang agak lucu nggak sih, suka nemu ada orang yang baik banget, malah orang lain responnya gini, ya sayang banget ya dia, tapi dia baik banget gitu, sayangnya nggak beriman. Padahal itu bukan urusan dia. Oke lanjut lagi ya. Nih, biasanya kan azab itu diartikan sebagai hukuman atas perbuatan salah ya, sedangkan ujian itu dianggap sebagai cobaan untuk menguji keimanan. Nah gimana nih supaya konsep ini konsisten dan gak bikin masalah ambiguitas moral dan etika yang gak bisa dijelaskan secara logis. Di negara kita nih kalau ada bencana, ada berita bencana alam, suka ada aja tuh yang ungkit-ungkit dosa saudara yang jadi korban gitu. Misalnya di kota X kena gempa, dia bilang gini, Oh soalnya orang-orang di kota X itu suka mabok gitu misalnya. padahal kalaupun benar suka mabok, kenapa kota lain yang penduduknya pada suka mabok juga gak gempa gitu? Kenapa gak pabrik minumannya aja gitu digempain, dirobohin? Kan bisa kan? Kan Tuhannya maha kuasa gitu, yang maha berkehendak. Padahal kan gempa itu bencana alam gitu. Ya alasannya sebenarnya ya cuma karena gempa itu bencana alam. Syarat suatu tempat bisa kena gempa ya karena alasan geografis, karena dekat lempeng tektonik gitu, atau dekat aktivitas vulkanik ya, dekat gunung berapi, yang gak ada urusannya sama kelakuan penduduknya. Nah lanjut lagi nih, nikmat atau rezeki itu kan dianggap kesenangan yang berkah ya. Sementara istidraj dilihat sebagai hukuman yang menyamar sebagai kesenangan. Karena ujungnya bakal diazab gitu, bakal dihukum juga. Nah ini paradoksikal ya nggak sih? Jika nikmat dapat menjadi istidraj, gimana seorang pemeluk agama menentukan mana yang merupakan berkah dan mana yang merupakan trik gitu, mana yang merupakan tipuan. Soalnya ini bikin rancu nih, kita jadi nggak bisa memahami kehendak dan rencana Tuhan yang klaimnya adalah entitas yang adil dan bijaksana. Oh ya, tapi Tuhan bukan cuma maha adil dan maha pemaaf ya, tapi juga maha kejam dan maha menghukum itu. Bukan cuma al-afu yang artinya maha pemaaf, tapi juga al-muntakim yang artinya maha menghukum atau maha menyiksa. Soal dalam praktiknya nih ya, interpretasi terhadap azab, ujian, nikmat, dan istidraj itu ya sangat bergantung pada subjektivitas individu. Nggak ada parameter objektif. Makanya konsep ini nggak konsisten dan ad hoc gitu. Ad hoc fallacy itu adalah suatu kesalahan berlogika yang mana seseorang ngambil kesimpulan cepat supaya bisa memenuhi kebutuhan informasi tertentu dan menolak bukti lain yang bisa jadi kemungkinan penjelasan sebenarnya. Dan sebenarnya ya manusiawi kok kalau kita memberikan makna dan nilai pada hal-hal yang terjadi, ya apapun yang terjadi, meskipun sebenarnya nggak ada makna yang gimana-gimana gitu ya. Kota X gempa ya karena dekat aktivitas vulkanik, bukan karena penduduknya suka mabok, bukan karena Tuhan mau kasih peringatan, bukan mau ngasih ujian, bukan supaya tanahnya nanti subur, ya it just happen the way it is gitu. Memang hukum alamnya begitu. Nah manusia nih yang memberikan makna pada peristiwa. Peristiwanya mah ya terjadi aja, nggak bermaksud apa-apa. Nah pemaknaan ini merupakan ciri khas cara kerja otak manusia. Cuman jangan sampai pemaknaan yang kita lakukan itu bikin kita jadi merasa paling benar, jadi merasa judgmental dan so tahu sama nasib orang lain nih, dan bikin kita tersesat dari membaca realitas yang sebenarnya gitu, malah bikin kita halu dan delulu. Memang kadang paradigma yang diajarkan di konsep agama itu bisa menjauhkan pemahaman kita dalam melihat realitas dan fenomena alam gitu. Nggak jarang konsep-konsepnya itu membingungkan, ambigu, nggak koheren, dan nggak konsisten. Nah kalau dari kamu, ada sanggahan atau bantahan nggak? Makasih udah nonton sampai selesai ya. Aku Kumaila mohon pamit, sampai ketemu di konten selanjutnya.